Kembali lagi bersama saya Frederikus dalam menyambut. Kali ini saya akan membahas tentang materi daur nitrogen pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Secara umum, daur nitrogen adalah proses konferensi senyawa yang memiliki kandungan nitrogen menjadi bentuk yang lain, di mana teman-teman perubahan sebagian besar dilakukan oleh mikroorganisme. Dikutip dari buku Ekologi Perairan oleh Anissa Bias Cahaya Nurani, nitrogen merupakan komponen utama pembentuk asam amino dan protein. Itulah mengapa daur nitrogen sangat kritis bagi kehidupan. Itu dia tadi arti penting dari daur nitrogen. Sekarang kita masuk ke proses daur nitrogen. Di mana teman-teman ada 5 proses daur nitrogen. Yang pertama itu fiksasi, yang kedua nitrifikasi, yang ketiga asimilasi, yang keempat amonifikasi, dan yang kelima denitrifikasi. Kita menggali lebih dalam arti dari kelima proses daur nitrogen tadi, teman-teman. Dimana kita mulai dari fiksasi nitrogen, dimana fiksasi merupakan proses perubahan nitrogen N2 di udara bebas menjadi amonia atau NH3. Dimana teman-teman, selama proses ini berlangsung, gas nitrogen dari atmosfer dan permukaan air akan diendapkan ke dalam tanah melalui presipitasi dan dilakukan oleh bakteri diazotrof, Azobacter, dan Rhizobium. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu proses nitrifikasi nitrogen. Di mana teman-teman, proses nitrifikasi ini dimulai dari perubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri dari dalam tanah. Nah, teman-teman, nitrat ini nantinya akan menghasilkan gas amonia yang bersifat racun bagi tanaman. Sekarang yang ketiga yaitu asimilasi nitrogen. Di mana teman-teman, asimilasi nitrogen merupakan proses pembentukan asam amino dari nitrogen anorganik. Melalui proses inilah, nantinya nitrogen akan masuk ke dalam siklus rantai makanan pada sebuah ekosistem. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu amonifikasi nitrogen. Proses daur nitrogen tahap ini terjadi ketika nitrogen yang ada dalam bahan organik dilepaskan tanaman atau hewan yang telah mati. Di mana teman-teman, nantinya bakteri atau jamur pengurai akan mengubah senyawa nitrogen bebas dalam tanah yang menjadi amonium yang kemudian menghasilkan amonia untuk berbagai proses biologis lainnya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu denitrifikasi nitrogen. Di mana teman-teman, proses denitrifikasi adalah sebuah proses di mana senyawa nitrogen kembali ke atmosfer dengan mengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Ini merupakan proses akhir dari daur nitrogen dan terjadi secara anaerob, teman-teman. Teman-teman, proses denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri Pseudomonas atau Clostridium yang akan memproses nitrat untuk mendapat oksigen dan mengeluarkan gas nitrogen bebas sebagai produk sampingan. Nah, teman-teman, itu dia tadi kelima proses daur nitrogen. Sekarang kita masuk ke fungsinya, teman-teman. Di mana fungsi daur nitrogen yaitu dapat merubah senyawa nitrogen menjadi klorofil yang berguna untuk pertumbuhan tanaman melalui proses biokimia, teman-teman. Dan dapat membantu bakteri untuk mengurai materi hewan dan tumbuhan yang sudah mati melalui proses amonifikasi, di mana untuk membersihkan lingkungan, teman-teman, dan memperkaya nutrisi pada tanah. Dan sebagai senyawa dasar untuk membentuk komponen biomolekul penting dalam integral sel. Teman-teman, sekarang kita langsung saja masuk ke contohnya nih, di mana salah satu contoh daur nitrogen yang ada di sekitar adalah ketika makhluk hidup mati, entah itu manusia, teman-teman, hewan, ataupun tumbuhan, termasuk kotoran makhluk hidup yang akan segera melepaskan nitrogen organiknya, teman-teman. Di mana nitrogen ini nantinya akan mengalami konferensi oleh bakteri menjadi amonium. Proses ini biasa disebut dengan mineralisasi, teman-teman. Nah, nitrogen bebas kemudian akan sampai ke lautan melalui proses presipitasi yang dibawa oleh air tanah atau air hujan, teman-teman. Lalu akan mengalami fiksasi yang kemudian akan bermanfaat bagi fitoplankton, teman-teman. Plankton kemudian menghasilkan urea dan amonia yang kemudian akan dikonversi bakteri menjadi nitrat. Konversi tahan ini disebut dengan amonifikasi atau mineralisasi. Setelah amonia berubah, teman-teman, lanjut pada proses nitrifikasinya dan menjadi nitrit dan juga nitrat, maka terjadilah
percampuran partikel dan UV link yang membawa nitrat ke atas untuk digunakan oleh fotoplankton demi melanjutkan siklus nitrogennya, teman-teman. Nah, itu dia penjelasan tentang daur nitrogen dan prosesnya menurut versi saya, teman-teman. Daur nitrogen sendiri bisa terganggu akibat ulah kita, teman-teman, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pelepasan nitrogen ke dalam air limbah, teman-teman. Sekian dan terima kasih.